Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gladys Purla Ibanez dengan NIM F1B020047. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan dari percobaan ketiga Praktikum Dasar Elektronika Universitas Mataram tahun 2022, yaitu dioda Zener. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu dioda Zener. Dioda Zener merupakan salah satu jenis dari dioda yang mampu beroperasi saat kondisi bias mundur. Adapun perbedaan antara dioda Zener dengan dioda biasa atau dioda pada umumnya yaitu bisa dilihat pada simbolnya. Ini merupakan simbol dari dioda biasa atau dioda pada umumnya. Yang ini merupakan kaki katoda atau kutub negatif, dan ini adalah kaki anoda atau kaki positif. Sedangkan ini merupakan simbol dari dioda Zener. Ini merupakan kaki katoda dan ini merupakan kaki anoda. Yang membedakan antara dioda Zener atau dioda dengan dioda biasa yaitu kalau dioda biasa atau dioda pada umumnya itu mampu menyearahkan atau biasa disebut rectifier, dia hanya dapat bekerja atau jalan ketika kondisi bias maju. Kondisi bias maju yaitu ketika sumber tegangan dengan tegangan jenisnya itu tegangan positif itu dialirkan ke kaki anoda atau kaki positif, maka akan terjadilah yang namanya kondisi bias maju. Sedangkan ketika sumbernya itu merupakan sumber negatif terhubung dengan kaki anoda, maka arus tidak dapat dijalankan atau tegangan tidak dapat dijalankan sehingga disebut dengan bias mundur. Oleh karena itu dibuatlah komponen yang disebut dioda Zener, yaitu dioda yang mampu beroperasi saat kondisi bias mundur. Bagaimana prinsip kerjanya? Jadi ketika pada dioda Zener ini diberi tegangan atau batas ukur tegangan pada setiap dioda Zener, maka tegangan yang mengalir itu harus berada pada batas ukur dioda Zener, dan apabila tegangan itu lebih dari tegangan batas ukur dioda Zener, maka tegangan yang mengalir akan sebesar atau kurang lebih sama besar dengan tegangan dioda Zenernya. Untuk lebih pahamnya bisa dilihat pada hasil percobaan kelompok 3, di mana pada percobaan ini kami menggunakan batas ukur pada dioda Zenernya yaitu sebesar 5,3 volt. Sehingga dapat diperoleh datanya yaitu dapat dilihat pada tabel data hasil. Pada tegangan inputan, apabila tegangan inputnya sebesar 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu bisa dikatakan kurang dari tegangan batas ukur dioda Zener. Yang dapat kita ketahui, tegangan batas ukur pada dioda Zener di praktikum kali ini yaitu sebesar 5,3. Nah, ketika tegangan inputnya lebih kecil dari batas ukur tegangan dioda Zener, maka tegangan output yang dihasilkan juga akan lebih kecil dari tegangan batas ukur dioda Zenernya. Bisa dilihat pada tabel data hasil. Nah, dari data ketujuh atau tegangan input, apabila tegangan inputnya diberi sebesar 6, lebih besar atau melewati batas ukur dioda Zener, maka tegangan output yang dihasilkan yaitu kurang lebih sama besar dengan batas ukur dioda Zener. Oleh karena itu, fungsi dari dioda Zener adalah memberi batas ukur pada suatu rangkaian. Jadi, tegangan tidak melebihi tegangan sebesar 5,3 atau batas ukur dioda Zenernya. Kemudian prinsip kerjanya dapat dipahami jika melihat dari kurva atau grafik karakteristik dioda Zener seperti gambar ini.
yaitu terdapat kondisi di mana keadaan bias maju dan keadaan bias balik atau keadaan breakdown. Pada keadaan bias maju, yaitu ketika kondisi di mana kutub positif bertemu dengan anoda atau kaki anoda, kaki yang berkutub positif, maka akan terjadinya bias maju. Sedangkan breakdown yaitu ketika tegangan yang melalui dioda Zener itu mendekati atau melebihi batas ukur dioda Zener, maka arus tetap akan mengalir atau tegangan tetap akan mengalir, tetapi besar tegangannya kurang lebih sama atau memiliki sedikit selisih dengan besar tegangan dioda Zenernya. Itu dari pemahaman saya mengenai fungsi atau prinsip kerja dari dioda Zener. Kemudian soal kedua yaitu mengenai kesan dan pesan selama praktikum dasar elektronika, terutama pada percobaan ketiga. Di kesan saya untuk praktikum ini, saya jadi lebih memahami tentang ilmu-ilmu mengenai elektronika. Saya juga bisa mengetahui prinsip kerja, pemahaman tentang dioda umum maupun dioda Zener. Kemudian pesan saya untuk para asisten, semoga tetap sehat selalu, tetap semangat, dan untuk teman-teman saya, teman kelompok, semoga tetap bisa kompak, tetap solid, dan kerjasamanya semakin bagus. Terima kasih. Apabila ada salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.